Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu, 13 Oktober 2021. Hari ini, firman Tuhan didasarkan dari Lukas pasal 16, ayat 22 sampai dengan 25. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, kekuatan, rahmat, dan sukacita yang penuh yang Kau anugerahkan kepada kami. Ini menandakan dan menjadi bukti bahwa Engkau hadir yang nyata dan ada menyelamatkan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, jadi pengharapan yang kuat untuk kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kami harus teguh dan menaruhkan keyakinan kami seutuhnya dan seluruhnya kepada cinta dan kasih-Mu yang kekal itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan dan berkat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Lukas 16 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian sabda Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Rabu 13 Oktober 2021 adalah bukan ancaman tapi pengharapan. Kita kadang mungkin berpikir, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus persembahan? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berbagi? Kenapa kita harus mengasihi? Dan kenapa pula kita harus selalu terpaut dan bergantung kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut paling tidak menyadarkan kita untuk memaknai dari setiap langkah kehidupan yang sudah kita tempuh. Pertanyaannya, apakah dengan tadi kita melakukan berbagai cara dalam ritual yang menunjukkan bahwa kita percaya dan beriman kepadanya, berbanding lurus dengan berbagai kenyataan hidup yang kita hadapi? Artinya, bahwa setiap apapun yang kita lakukan dan hubungannya kepada Tuhan, itu menjawab, menyelesaikan, dan memampukan kita untuk melihat semuanya dan merasakan semua sebagai kasih karunia dan berkat-Nya yang hadir, menyapa dan menolong kita. Tentu ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab, karena tentu saja pengalaman kita akan selalu berganti dan berbeda.
Tidak selamanya kita mulus dan baik-baik saja. Tidak selamanya kemudian kita bisa bersorak-sorai. Maka, pertanyaan kembali. Lalu dengan demikian, berbagai kegiatan ibadah yang kita nyatakan setiap waktu mengarah kepada siapa dan untuk apa? Jika kemudian pertanyaan ini kita resapi kembali, tentu kita akan melihat bahwa kita punya tujuan dan harapan sesungguhnya. Supaya nantinya, karena kita beriman, kita berada atau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi kemudian ketika kita menjangkau ke sana, itu begitu jauh dengan kita. Maka apakah yang begitu jauh itu harus mulai kita rasakan pada saat ini? Maka teks yang kita renungkan hari ini, dari Lukas pasal 16 ayat 22 sampai dengan 25. Memberikan gambaran, memberikan penjelasan, memberikan penerang bagi kita. Bahwa yang kita kerjakan saat ini, bahkan saat lampau pun, akan berbicara atas kehidupan ke depan yang hendak kita terima atau kita songsong. Maka, berkaitan tadi yang di awal yang saya jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan tadi paling tidak membangunkan kembali bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam menghidupi iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan kemudian kita berjalan dalam kehendak, dalam kasih-Nya, dalam kemurahan-Nya, dan dalam pertobatan hidup kita, mengandung janji yang kekal di dalamnya. Bukanlah sebuah kesia-siaan jika kita mengerjakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, bukan keterpaksaan, bukan ancaman, dan bukan hanya saat kita butuh saja. Kita perhatikan di Lukas pasal 16 ini. Disebutkan orang yang kaya. Jika kita membaca di ayat yang awal, di ayat 19, ada orang kaya yang selalu bersukaria, berpesta pora. Ia lupa dengan kehidupan ke depan. Ia mengira bahwa kewaktuan hidupnya hanya kemudian dihabiskan dengan kebahagiaan menurut ukurannya. Ia tidak mempersiapkan akan kehidupan yang akan terjadi dalam dirinya setelah kematiannya. Bahwa kehidupannya di dunia ini dihitung, dinilai, dan dicatat semuanya oleh Tuhan. Kegembiraannya yang ada di dunia ternyata tidak menjadi jawab atas apa yang terjadi kemudian. Ia melupakan semuanya, sebuah tanggung jawab yang ia harus lakukan. Ia tahu ada Lazarus, tetapi ia membiarkan. Bahkan anjing-anjing saja menjilati borok atau luka Lazarus. Dia tidak mengangkat Lazarus. Dia tidak memperhatikan Lazarus. Dia lebih mengenyangkan perutnya tanpa memperhatikan yang menderita. Dan pada akhirnya kita tahu orang kaya ini layak pada akhirnya untuk menerima apa yang diperbuatnya di dalam neraka. Berbeda dengan Lazarus. Pada akhirnya ia dalam pangkuan Abraham. Ia menikmati kehidupan yang mulia. Sekalipun tadi disebutkan, ia penuh dengan penderitaan. Tetapi seperti di ayat yang kelima, ia menerima kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang melimpah. Ketika ia bersama dengan Abraham. Ini menarik. Maka pertanyaannya, apakah kita harus miskin dulu supaya kita kemudian bisa masuk surga dan mulia? Tentu tidak. Ada hal yang kemudian bisa kita tafsirkan dan maknai. Sekalipun Lazarus dalam kesengsaraannya, dalam penderitaannya, bahkan tidak diperhatikan kepada yang lain. Tetapi ada nilai
di dalam kehidupan Lazarus, di mana ia tidak mencuri. Jelas, ia hanya menunggu remah-remah. Ia tetap melakukan yang baik, ia tidak merampok. Ia tetap menghidupi kehidupan dan penderitanya itu sebagai sebuah jalan yang harus ditempuh dan dirayakannya. Dan sekalipun pula kematiannya kematian yang ngenes karena kemiskinannya. Tetapi Tuhan menghitung semuanya. Sehingga Tuhan pula memberikan anugerah atas hidupnya. Di dalam kerajaan surga. Dalam kemuliaannya. Yang kedua, apakah kemudian kita tidak boleh menjadi orang kaya? Tentu tidak demikian. Di teks ini tidak kemudian mengajak kita untuk tidak boleh memiliki apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang dicamkan adalah supaya kita membangun kembali kewaspadaan, berjaga-jaga supaya kita tidak larut terlena. Sehingga orientasi kehidupan kita hanya pada persoalan kesenangan saja. Tidak memikirkan kehidupan berikutnya. Tidak membangun spiritualitas untuk mengasihi yang lain, berbagi, dan lain sebagainya. Dan melupakan kehidupan selanjutnya. Kita boleh kaya. Kita boleh kemudian bahagia. Kita boleh memiliki ini dan itu. Asalkan semua dilakukan dengan cara yang benar. Asalkan itu senantiasa kita hubungkan dengan Tuhan. Sehingga pula kehidupan kita selaras dengannya senantiasa. Dan kekayaan yang kita peroleh bukan dari hasil atau cara-cara yang tidak benar. Dan ketika kita memperolehnya pun, tidak kemudian kita kita nikmati sendiri. Tetapi harus kemudian jadi berkat atas kehidupan bersama. Pesan apa yang kita terima? Mari, apapun kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, entah si kaya, entah si miskin, sedang-sedang saja atau apapun itu, selaraskan semuanya dalam panggilan iman kita. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Dan ujilah segala sesuatunya. Apakah itu baik yang sudah saya kerjakan dan lakukan. Dan mari kita wujudkan kehidupan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Ukurannya bukan materi. Ukurannya bukan pada apa yang terjadi, apa yang kita pakai. Tapi ukurannya bagaimana kita mengasihi, mencintai Tuhan dalam kesegenap hatian kita. Sehingga hidup kita jujur, hidup kita tulus, hidup kita bersih. Yang kedua, semua ada upahnya. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yakinlah, kita akan memperoleh buahnya. Mungkin kita bertanya, saya sudah menunggu lama, tapi tidak memperoleh jawaban dari Tuhan. Lazarus pun demikian. Ia tetap menderita sampai dengan kematiannya. Tetapi buahnya, ia mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan. Mungkin sampai dengan kita meninggal, kita masih menderita. Tapi yakinlah, ketika kita menghidupi penderitaan kita dengan penerimaan, dengan syukur dan sikap hidup yang baik, maka segala sesuatunya akan menjadi baik pula dalam kehidupan kita berikutnya. Karena Tuhan memperhitungkan kita bukan pada penderitaan kita, tapi pada keyakinan kita kepadanya dan diwujudkan dalam sikap hidup yang benar. Termasuk kita. Bagi kita yang memiliki kelimpahan dalam kekayaan. Mari kita tunjukkan dan wujudkan itu dalam sikap hidup kita. Menjadi alatnya untuk mewartakan kabar kebenarannya. Bukan hanya sekedar kita simpan dan kita nikmati sendiri. Tapi arahkanlah hidup kita ke depan. Seperti kita telah menerima keselamatan itu. Dan karena kita telah menerimanya, maka rayakanlah itu dengan syukur. Kita nyatakan dan menjadi berkat untuk siapapun yang harus kita tolong. Sebagai penutup,
tema hari ini. Bukan ancaman, tapi pengharapan. Firman Tuhan ini bukan sedang mengancam, tetapi menjadi pengharapan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Bahwa yang kita lakukan di masa lalu, saat ini, dan ke depan akan tertuju pada kehidupan kita selanjutnya. Maka teruslah kita merayakan kehidupan dalam iman kita yang sungguh-sungguh. Karena segala sesuatunya yang kita kerjakan akan menjadi pengharapan jika kita melakukannya semuanya. Bergantung, berdasar, dan kemudian kita wujudkan dalam kemurnian, ketulusan, dan sikap hidup yang benar sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan dan menjadi pengharapan kami, bahwa kami harus sebaik-baiknya melakukan kehidupan ini, menghidupinya dengan syukur, menghidupinya dengan percaya seutuhnya pada kasih setia-Mu dan pengorbanan-Mu yang telah terjadi di dalam hidup kami. Maka biarlah selaras bulan nafas yang kami nyatakan, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh dalam hidup ini, memperhitungkan apa yang kami lakukan, dan berbuat sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Tolonglah kami Tuhan, dan berkatilah kami. Bangunkan kesadaran kami, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan baik dan benar tidak akan pernah sia-sia. Tetapi jika kemudian kami menyanyiakan semuanya ini dengan kelakuan hidup kami yang tidak benar, kami pun akan menerima buah, yaitu akibat di dalamnya. Untuk itu sadarkan dan bangunkan kami kembali dalam Roh-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Karena kami percaya Engkau menyelamatkan kami, maka kami pula Tuhan yakin Engkau hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya bagi Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresia, Bapak Sariman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Supratman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Sabto Nugroho, Saudara Yunan Widiatmoko. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tigirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Tolonglah ya Tuhan dalam kasih kemurahan-Mu, Engkau menyegarkan, Engkau menguatkan, dan Engkau memulihkan dari setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Tangan-Mu yang penuh cinta dan berkat, kami yakin Tuhan menyatakan mukjizat dan karya-Mu yang besar atas kehidupan setiap jemaat di GKJ Sarimulyo ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap pergumulan, kerinduan, dan harapan kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami yakin Engkau tidak pernah melepaskan kami. Tetapi kuasa-Mu senantiasa Tuhan mengalirkan berkat penuh atas kami. Tolonglah kami Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak dan keturunan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh keturunan kami. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam hubungan rumah tangga mereka. Tolonglah Tuhan, sempurnalah kasih-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan Engkau terus menjaga kami dalam keselamatan dan naungan kasih-Mu. Berkat-Mu dinyatakan, kekuatan-Mu yang menopang, sehingga gereja di tempat ini Tuhan, di mana Engkau hadir, Engkau menyatakan rahmat dan penyertaan-Nya kekal atas kami semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tolonglah, kami yakin Tuhan berkat kasih-Mu juga Tuhan memberikan rahmat
keselamatan, dan khususnya Engkau melepaskan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau menolong bangsa dan negara kami ini. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.